لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan. Kita bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan itikaf, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga iman dan Islam kita, menjaga iman dan Islam keluarga dan keturunan kita sampai hari akhir. Kali ini kita masih membaca kitab Sahih Bukhari jilid pertama yang berhubungan dengan bulan Muharram, amaliyah di bulan Muharram, khususnya yang berhubungan dengan infak, sedekah dan lain-lain, sehubungan juga dengan kegiatan santunan yatim dan duafa yang dilakukan oleh DKM At-Taubah. Hadis yang kita baca nomor 1382. Ini babnya bab zakat, tapi subbabnya sadaqatil alal yatama, bersedekah kepada anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'az ibnu Fadalah, hadatsana Hisham an Yahya an Hilal ibnu Abi Maimunah, hadatsana Atha ibnu Yasar annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa dhata yawmin 'alal mimbar wa jalasna haulahu faqala inni mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yaftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Faqala rajulu ya Rasulullah awa ya'ti khairu bisyarri. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam fakila lahu ma sya'nuka tukallimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukallimuka fara'aina annahu yunzalu alaihi. Qala famassaha anhu rahadai faqala aina su'ila wa ka'annahu hamidahu faqala innahu la ya'ti khairu bisyarri wa inna mimma yumbitu rabi'u yaqtulu au yulimu illa aqilata hadra'i akalat hatta idza imtadat khasirataha imstakbalat
aina syamsi fasalatat wa balat wa rata'at inna hadha mali khadiratun halwatun fa ni'ma sahibul muslim ma a'ti minhul miskin wal yatima wa ibna sabili aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu man yakhudhuhu bi ghairi haqqihi kalladhi ya'kulu yasba'u wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Yang terakhir ini penting ya, saya ulang. Wa innahu man yakhudhuhu bi ghairi haqqihi kalladhi ya'kulu la yasba'u wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Ya, hadisnya lumayan panjang ya Pak. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Mu'az ibnu Fadalah, meriwayatkan kepada kami Hisham dari Yahya dari Hilal ibnu Abi Maimunah, meriwayatkan kepada kami Atha ibnu Yasar bahwasanya Atha ibnu Yasar mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yuhaddisu, dia meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalatha dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulahu. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, wa jalasna haulahu, lalu kami berada di sekitar mimbar itu, duduk mendengarkan tausiahnya Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata dalam tausiahnya itu, inni mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Nabi berkata begini, sesungguhnya beberapa yang aku khawatirkan atas kalian mim ba'di, setelah kepergianku, setelah wafatnya, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha, yaitu dibukakan atas kalian pintu-pintu kesenangan dunia dan segala keindahannya, segala perhiasannya, kurang lebih begitu ya. Faqala rajulu, lalu berkata seseorang laki-laki, ya Rasulullah, aw ya'ti khairu bisyarri. Ya Rasulullah, habis ketika Rasulullah tausiah gitu ya, memberikan nasihat, nyeletuk nih seorang laki-laki, ya Rasulullah, apakah setiap kebaikan, apakah kebaikan itu akan selalu membawa keburukan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi terdiam mendengar pertanyaan itu. Faqila lahu masya'tuka tukallimu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berkata, ucapan Anda itu bikin Nabi diam gitu, kurang lebih begitu, yang menegur laki-laki itu. Wala yukallimuka, dan tidak berkata kepada laki-laki, kepada Anda. Fa'araina annahu yunzalu alaihi. Lalu Nabi terdiam, para sahabat itu menduga-duga melihat gitu ya, kayaknya ada ayat lagi turun nih, jadi Nabi diam. Jadi seperti itu memang, kalau dalam sebuah diskusi percakapan tiba-tiba ayat akan turun, Nabi diam sebentar lalu berkeluar keringat, itu biasanya tanda ayat turun. Jibril datang menyampaikan ayat itu, yang lain nggak ada yang lihat gitu ya. Lalu Rasulullah mengusap wajahnya, famasaha anhu rohadoa, faqala, lalu Nabi berkata, aina su'ila, tadi yang nanya mana? Wa ka'annahu hamidahu, lalu Rasulullah memuji Allah, mengucapkan hamdalah. Faqala innahu la ya'ti khairu, sesungguhnya kebaikan itu tidak akan mendatangkan keburukan. Wa inna mimma yumbitu rabi'a yaqtulu au yu'allimu,
Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya dengan kata-kata bajas ya Pak, perumpamaan. Sesungguhnya musim semi itu, keindahan musim semi tidak membunuh dan tidak membinasakan. Illa akilatal hadra'i akalat, kecuali yang memakan akilat. Maksudnya adalah hewan-hewan yang digembalakan itu ya, hewan-hewan ternak yang memakan rumput-rumput hijau, hatta idza imtadat, sampai dia kenyang, khasirataha istabqabalat aina syamsa, lalu dia setelah kenyang dia duduk di rumput-rumput yang hijau itu sambil santai seperti kerbau yang habis ngerumput gitu ya, sapi yang habis merumput, memandang matahari, aina syamsi, memandang matahari. Fasalatat wabalat warata'at, setelah dia kenyang duduk, lalu dia buang air, lalu makan lagi, kenyang lagi, buang air, begitu. Wa inna hadzal mala khadiratun hulwatun fa ni'mas sahibul muslim, dan sesungguhnya harta dunia itu terlihat memang indah, hijau gitu ya, maksudnya menakjubkan, menggiurkan lah gitu ya. Wahulwatun, dan manis. Fa ni'mas sahibul muslim, memberikan kenikmatan kepada orang-orang muslim. Jadi pertanyaan tadi dari seorang laki-laki yang bertanya, awwa ya'ti khairu bisyarrin, apakah kebaikan itu selalu akan mendatangkan keburukan? Maksudnya adalah, apakah setiap orang muslim yang menerima kenikmatan harta yang baik, yang banyak, dia menjadi kaya raya, pasti akan menjerumuskan dia ke dalam kemungkaran? Itu pertanyaan, maksudnya begitu ya, makna hadisnya. Rasulullah mengatakan enggak, kalau Anda kaya ya kaya aja gitu loh, tidak menjerumuskan Anda kepada kemungkaran, tidak membinasakan hidup Anda. Kalau Anda hidup kaya raya ya boleh, bahkan sangat harus untuk menjadi kaya raya dan layak ya. Lalu Rasulullah mengatakan, innahu la ya'ti khairu bisyarrin, sesungguhnya kenikmatan dunia yang banyak, harta kekayaan yang melimpah itu seharusnya tidak mendatangkan keburukan bagi pemiliknya, kurang lebih artinya begitu. Wa inna ma yumbitu rabi'a yaqtulu au yu'allimu, dan sesungguhnya musim semi, Rasulullah kenapa menggambarkan musim semi Pak? Saya kasih gambaran musim semi ya Pak, ini ngomongnya di Madinah nih, bukan ngomongin di Mekah ya. Kalau di Mekah keadaan iklimnya berbeda. Kayaknya di Mekah mah gak ada musim semi kali ya, orang panas. Kalau di Madinah kan emang sejuk ya. Musim semi itu kan peralihan dari musim musim dingin, tengah-tengah antara musim dingin ke musim panas, winter dan ke summer gitu ya. Di tengah-tengahnya ada musim semi. Maka dari itu musim semi itu semua tumbuhan hijau tumbuh, bunga-bunga keluar, semua indah gitu loh. Orang itu menikmati musim panas juga, siang itu lebih panjang daripada malam. Itu keadaan musim semi di daerah-daerah yang 4 musim ya Pak, bukan di Pamulang. Pamulang mah yang ada cuma musim panas, air kering, gali pompa, sama musim hujan kali angke naik. Dah itu aja kalau orang Pamulang kan yang dirasain. Habis itu banjir, sampah di mana-mana. Nah, habis itu nyalain pemerintah deh, banjir nih padahal dia yang buang sampah. Itu orang Pamulang. Dan kita kagak ngomongin orang Pamulang ya, kita lagi ngomongin daerah Rasulullah memberikan gambaran daerah yang 4 musim. Nah musim semi itu udaranya sejuk, musim panasnya panjang, tumbuhan hijau tumbuh di mana-mana, bunga-bunga tumbuh indah. Orang itu menikmati musim semi kadang suka lupa bahwa setelah musim itu akan ada musim panas yang sangat panjang. Ya, dia lalai di musim itu, santai-santai, akhirnya menghadapi musim panas yang berkepanjangan. Maka Rasulullah menggambarkan
Sesungguhnya musim semi itu tidak melalaikan orang, asal orang tahu membatasi diri bahwa nikmat yang diberikan itu tidak selamanya ada. Itu musim-musim di Timur Tengah, kita nggak ngomongin Mekah, yang ngomongin daerah-daerah yang lain, Pak. Itu makanya berhubungan dengan bulan-bulan, Pak. Ada bulan yang sangat panas, yaitu bulan Muharram, bulan Ramadan. Memang panas banget. Setelah Ramadan selesai, agak sejuk dikit, bulan Syawal, orang mulai bersiap-siap. Lalu ada bulan Dzulqa'dah. Setelah selesai panas, orang santai-santai, duduk-duduk, namanya Dzulqa'dah. Habis itu ada Dzulhijjah. Setelah santai, duduk-duduk, orang mulai pergi berdagang, menjalankan perjalanan dagang keluar kota, namanya bulan Dzulhijjah, ya. Selalu ada hubungan dengan musim. Nah, Rasulullah itu memberikan gambaran musim semi, keadaan musim semi yang orang itu santai itu seperti nikmat yang Allah berikan, seharusnya itu tidak melalaikan. Itu kurang lebih begitulah, ya. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta itu sangatlah khadirah, itu artinya hijau berbunga-bunga gitu, ya. Sangatlah menyenangkan. Hulwa itu artinya manis, lezat gitu, ya. Makanan hulwah, sejenis kayak jenis nama itu biasa ditujukan ke makanan. Jadi sesungguhnya harta itu menyenangkan dan memberikan nikmat. Fa ni'ma sahibul muslim, kepada setiap muslim. Maka bukan dilarang orang muslim itu berkelimpahan harta. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, ma'ata minhu, dia itu tidak menjadi masalah bagi pemiliknya apabila a'ta minhu, sebagian kenikmatan yang dia terima itu diberikan lagi kepada minhu miskin, wal yatim, wa ibnas sabil. Nikmat yang dia terima itu disedekahkan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Au kama faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti Rasulullah melanjutkan kata-katanya, wa innahu man yakhuduhu bi ghairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yasba'u wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Nah, ini bagian yang penting. Rasulullah berkata, wa innahu man yakhuduhu bi ghairi haqqihi, dan sesungguhnya siapa-siapa saja yang mencari harta bi ghairi haqqihi, tidak sesuai dengan aturan, yang bukan haknya, dengan jalan yang haram, kalladzi ya'kulu, seperti orang yang makan, wala yasba'u, seperti orang makan tapi nggak pernah kenyang, ya. Orang yang korupsi itu, Pak, kata Nabi, seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah, dan harta yang diambil itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, kita ini kalau orang yang tidak melakukan korupsi atau ada di luar lingkaran itu, kita itu bingung, tuh orang nyari uang sebanyak-banyaknya buat apa ya dengan korupsi itu ya, mau diapain ya? Tapi nampaknya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar, Pak. Kalau hari ini kita korupsi 1 juta, berhasil dengan baik dan kita makan uangnya, besok kalau ada peluang lagi 1 juta itu kecil, Pak. Pengennya 10 juta, begitu dapat 10 juta itu kecil, pengennya 100 juta.
dan terus begitu nggak ada habisnya. Makanya kalau kita dengar berita ada orang korupsi 100 triliun, kita mikir dimakan aja nggak bakalan habis itu. Contoh itu siapa itu yang di si Zarob Zohar itu apa yang di Mahkamah Agung, yang dia korupsi itu uang cashnya ditemukan hampir 1 triliun di rumahnya. Orangnya sudah tua, sudah hampir 60 tahun. 1 triliun itu kalau dimakan nggak akan habis. Tapi kalau lalu kita berpikir, buat apa ya dia ngumpulin uang cash? Saking banyaknya, karena korupsi itu pemberiannya cash dan tidak bisa masuk ke jalur perbankan secara langsung karena pasti akan terdeteksi oleh PPATK, maka disimpan dalam bentuk cash. Dia aja bingung itu menyalurkan uang itu masuk ke sistem perbankan karena pasti terdeteksi. Tapi terus dikumpulin, akhirnya kegap sama KPK, tangkap, masuk penjara. Kalau kita pikir-pikir, buat apa ya dia makan itu nggak akan habis. Tapi memang Rasulullah sudah mengatakan sekali kita makan uang hasil korupsi itu nggak akan pernah puas, Pak. Saya tuh beberapa hari lalu ini keluar apa di dalam? Jauhan dikit lah ya, ntar kita balikin lagi. Ngobrol-ngobrol sama beberapa anggota dewan dari salah satu partai. Kebetulan saya di situ. Terus bicara-bicara mengenai pendapatan anggota DPRD, DPRD provinsi dan DPR RI. Kita ambil yang paling simpel, Pak. DPRD Tangsel. Bapak tahu berapa penghasilan resminya? Di luar kunker ya, Pak. Di luar kunjungan kerja dan biaya reses. Itu penghasilannya 85 juta rupiah per bulan resmi. Di luar kunker dan di luar reses. Ya reses kan habis, kunker juga habis. Itu hampir sebagian anggota DPRD itu miskin semua, Pak. Sama bapak-bapak nggak ada apa-apanya lah. Karena makan tidak pernah merasa kenyang. Sampai kita hitung, Pak. Iya, anggota dewan semua nih, beberapa orang lah gitu dari berbagai partai, kita lagi kumpul-kumpul. Ngomong ke saya, penghasilan kita itu resmi 85. Begitu kita diangkat bulan Agustus, SK kita gadein ke BJB, Bank Jabar Banten. Dapat 2 sampai 2,5 M. Kita harus nyicil 42 juta sebulan. Emang ngapain lu gadein? Ya kan kita kemarin modal. Habis duit 3-4 miliar. Kita harus balikin. Itu juga nggak lunas gitu. Ya udah, habis itu kredit mobil. Kredit mobil itu nggak pernah mau mobilnya Avanza, Pak, kalau anggota dewan. Minimal Innova, rata-rata Fortuner. Karena anggota dewan merasakan kalau ketua DKM Avanza nggak masalah. Ketua RT gitu Avanza nggak masalah, ketua RW nggak mau, Pak, maunya Fortuner. Berapa sebulan lo bayar? 12 juta. Kalau mau 17-an kemarin tuh tahun Muharram, itu proposal di rumah Anda 27. Anda kasih sejuta, udah 27 juta katanya. Belum lagi kondangan, kalau yang deket banget hubungannya gope. Kalau yang agak jauh dikit 300.000, itu kondangan sehari bisa 5 kalau lagi musimnya. Jadi penghasilan ente tinggal berapa? 12 juta, kata. Berapa yang Anda mau kasih ke bini Anda, kata gitu. Jadi terus dari mana? Ya terpaksa, kata dia gitu. Kalau udah terpaksa itu berarti korupsi. Saya ketawain, lu berarti lu pada orang miskin semua, lu yang mendingan gue bilang. Jadi ada, Pak, jauhin dikit ya, yang teman saya deket banget, emang deket dari perempuan sih tapi deket, dari Partai Golkar. Kepilih periode pertama, kepilih minjem duit sama mertuanya 3 miliar, balikin. Pada saat pemilihan kedua dia nggak punya duit lagi nih buat ngumpulin buat biaya kampanye, karena kan orang yang kemarin penghasilannya dipakai buat balikin.
nggak ada modal, nekat minjem lagi ke bank 4M, nggak kepilih Pak. Akhirnya rumahnya kesita. Sekarang jual nasi uduk di Jombang, pasar Jombang, anggota DPRD, ya. Jadi apa kalau ketemu anggota dewan jangan dimintain duit, kasihan orang miskin semua itu. Penampilan nanti kalau ada yang datang reses kemari, ya ada datang reses kemari kita kasih nasi bungkus ini. Orang kere semua itu, ya gayanya aja. Maka mereka jadi korupsi Pak, karena memaksakan diri melihat dunia itu penuh dengan kesenangan. Dunia itu seperti bunga-bunga yang indah di musim semi. Seharusnya kata Rasulullah itu tidak menyengsarakan, kebaikan-kebaikan itu tidak membuat keburukan, tapi karena salah menempatkan diri jadi mendatangkan keburukan. Itu tingkat 1 ya Pak. Tingkat 2, tingkat 1 kurang lebih sama. Jangkauannya lebih besar, wilayah dapilnya lebih besar, proposal yang masuk lebih banyak. Itu di tingkat 2 Pak, setoran ke partai 10 juta, belum biaya praksi. Nanti kalau udah jadi anggota dewan, patungan sewa kantor, bayar staf dan lain-lain, habis duit. Tingkat 2, tingkat 1. DPR RI lebih ngeri lagi Pak. Potongan ini, potongan itu buat partai, buat praksi, sumbangan ini, sumbangan itu, terus saja. Akhirnya mereka jadi maling semua. Ya. Kecuali yang kaya sekali. Nah, ada nih anggota DPRD juga. 3 kali udah 3 periode. Dia bilang begini, setiap aneh nyalon, itu tanah, ini tanah orang kaya Pak di Pamulang, tuan tanah. Tanah aneh hilang 500 meter. Kali 5 juta kan berarti 2,5 M. Aneh kagak bisa balikin lagi tuh beli selama aneh menjabat. Nyalon hilang 500, nyalon hilang 500. Nggak bisa balikin, padahal suaranya tinggi. Dapilnya Pamulang sama saya. Ya. Mobilnya Fortuner warna putih, nanti kalau Bapak ketemu ada orang reses kemari, mobil Fortuner warna putih, orangnya gemuk. Nah, itu dia yang tanahnya hilang 500 meter setiap pencalonan. Ya. Kalau rumah kita nambah, dia rumahnya berkurang. Tuh ada anggota DPRD kemarin reses di pos R, di sekretariat RW di mana gitu, kita kasih makanan orang miskin semua itu, mau parkir. Kembali ke sini. Jadi harta yang kita dapat, orang Islam itu tidak dilarang untuk kaya raya. Saya sudah berkali-kali menyampaikannya, kisah-kisah para sahabat yang kaya raya. Dan nikmat yang Allah berikan itu berupa harta yang melimpah seharusnya tidak mendatangkan keburukan bagi pemiliknya apabila dia menginfakkan dengan benar hartanya itu. Dan jangan memakan harta yang bukan hak kita, karena itu akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Saya pernah menyampaikan hadis, satu hari malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, inna ruhul kudus nafasa fi ra'yi, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha, fattaqullaha wajmilu fi talabi, wala yahmilanakum istibta'a rizqa an tatlubuhu bima'asillah, innallaha la yadru ma indahu illa bitta'at. Jadi kata malaikat Jibril nih buat kita ya, biar kita hidup kita tenang. Kata malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Setiap hamba dia tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali semua hak rizkinya sudah diterima. Jadi kalau yang belum hari ini belum wafat, emang jatah rizkinya belum semua diterima. Jadi kira-kira kalau yang masih pada susah ini hari, ya santai-santai aja, berarti matinya masih lama, gampang kan? Betul gak kecing? Emang begitu, bukan kata saya, itu kata malaikat Jibril ngomong sama Nabi. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Setiap manusia, setiap jiwa tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai semua hak rizkinya dia terima. Dia itu bakalan meninggal kalau semua hak rizkinya udah diterima. Maka itu jangan kaget kalau orang itu begitu jaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, nggak lama meninggal.
juga gara-gara dia kaya itu kena serangan jantung. Bukan begitu, emang waktunya udah habis. Yang ada yang kena serangan jantung kagak mati-mati. Ya emang jatah rizkinya belum habis, paham kagak? Itu siapa Itu kunci hidup begitu. Jadi enggak, ini benar kata Rasul, ini bukan kata saya. Ustaz karena belain diri sendiri sih. Betul, itu Rasul ngomong begitu. Suatu meninggal kena serangan stroke, dia itu kaya raya begini-begini. Semua jatah rizkinya sudah diterima, baru diwafatkan oleh Allah. Kalau jatahnya belum diterima, belum diwafatkan, maka dari itu kita yang hidupnya masih susah-susah, ya santai aja, berarti kita matinya masih lama, kan begitu? Betul kagak? Ya kita masih bisa nongkrong-nongkrong, makan gorengan, kan begitu. Nggak mati-mati. Emang jatah rezeki kita masih kita terima terus. Maka dari itu Allah lanjutkan Rasulullah melanjutkan kata-katanya, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wajmilu fi talabi, perbaguslah caramu mencari rezeki. Karena udah pasti lu terima, nggak usah khawatir. Kagak ini hari, besok, agak besok, lusa, agak lusa minggu depan, kurang lebih begitu. Tungguin aja, kita juga dapet. Saya kalau ngajarin sama anak-anak saya begitu Pak, maksudnya anak buah saya di kantor, datang ke rumah sakit, nggak bisa ditemuin Pak Ubay, datang lagi. Nggak, pokoknya sebelum 72 kali datang lu ketemu PPK, ketemu direktur keuangan, belum berhenti. Kalau udah 72 kali datang, baru lah emang itu rumah sakit udah nggak bisa digarap. Hari ini kagak dapat, besok nggak dapat, lusa nggak dapat, minggu depan, bulan depan, dan terus begitu. Soalnya seperti kita nyari rezeki, kita juga dapat, saya bilang begitu. Ya, biar kata kita ubanan juga, kalau emang waktunya belum dipanggil, ya belum. Emang rezeki kita masih harus kita terima gitu Pak, rezeki kita masih harus kita terima, karena udah ada jatahnya sekian gitu loh. Jadi itu kata Rasulullah, kata Jibril ngomong kepada Rasulullah nyampaikan lagi kepada kita, wajmilu fi talabi. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wala yahmilanakum istibta'a rizqa an tatlubuhu bi ma'asillah. Jangan gara-gara rizki itu tertahan. Kita kan tidak tahu rahasia Allah Pak. Allah lagi nyiapin bulan depan rizki buat kita 1 miliar. Sekarang kita kagak punya duit, gue korupsi aja dah, hidup gue susah banget. Padahal lagi disiapin sama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, wala yahmilanakum istibta'a rizqa an tatlubuhu bi ma'asillah. Jangan gara-gara rezeki kita tertahan, kita mengejarnya dengan cara bermaksiat kepada Allah, maksudnya melanggar hukum Islam. Innallaha la yadri ma indahu illa bitta'at. Allah itu hanya menghendaki kita mengejar rizki darinya dengan cara taat kepada Allah. Begitu ya Bapak-bapak sekalian. Jadi kita nggak usah khawatir dengan rezeki yang kita akan dapatkan. Kurang lebih begitu. Jadi setiap orang itu jatahnya udah ada masing-masing. Lalu kita diminta untuk mencari kelebihan-kelebihan, seperti ditegaskan dalam surah Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita memang disuruh Pak mencari harta sebanyak-banyaknya. Setelah kita dapat wazkurullah, maka kita beruntung, maka bersyukurlah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Kenapa ada kalimat Allah mengatakan la'allakum tuflihun? Nanti kamu semoga menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi dengan catatan, apabila harta yang kamu dapatkan itu kamu manfaatkan dengan benar. Begitu. Kalau rezeki kita pasti kita dapat. Anak-anak kita juga udah ada rezekinya, istri-istri kita, baik istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, semua udah ada rezekinya, nggak usah khawatir. Ya, tugas kita adalah beristiqomah bekerja. Maka dari itu apabila kita telah selesai beribadah, kewajiban kita bertaburan di muka bumi untuk mengejar rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah itu. Kurang lebih begitu. Kita lanjutkan hadisnya. Hadisnya subnya berjudul istighfafil anil mas'alati. Nah ini bagian penting ya, menahan anil mas'alati, dari meminta-minta.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an ibnu Shihab an Atta ibnu Yazid Lais an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an ana nasa min ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafada ma indahu faqala ma yakunu indi min khairi fala adakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahullah wa ma yastagni yughnihullah wa ma yatasabbaru yusabiruhullahu wa ma u'tiya ahadun ata'a khaira aw sa'a minas sabri. Jadi artinya begini kurang lebih. Meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik ibnu Shihab dari Atta ibnu Yazid al-Laisi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Ana nasa min ansari, ada seseorang dari kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Ada orang-orang dari Ansar minta sedekah kepada Nabi, lalu fa'atahum. Orangnya banyak nih karena Rasulullah menyebut hadis ini menyebut fa'atahum. Lalu Rasulullah memberikan kepada mereka. Summa sa'aluhu, habis sudah dikasih, itu orang minta lagi sama Nabi. Nabi kasih lagi sedekah. Hatta nafada ma indahu, sampai harta duitnya Nabi habis, kurang lebih begitu ya. Udah nggak ada lagi. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Saya pernah menyampaikan kan di sini. Beliau bekerja keras, mempunyai harta yang sangat banyak. Rasulullah itu pernah menyembelih 100 ekor unta, duitnya sendiri, agak minta-minta sumbangan, bukan ustaz, bukan terima amplop gitu ya. Bapak tahu tidak? Pernah dengar nggak kisah pencarian Salman Al-Farisi tentang kebenaran Rasulullah? Salman datang ke kota Mekah kan, ke kota Madinah, karena dia mendengar seorang nabi terakhir telah datang dan ada di kota Madinah dari pendetanya orang Majusi. Ciri-cirinya tidak menerima sedekah, ciri-cirinya. Lalu Salman nguji, ngasih makanan, nggak dimakan. Satu hari Rasulullah kumpul lagi dengan sahabat, Salman nguji lagi, ngasih makanan lagi, kagak dimakan. Kata Salman, ini benar Nabi yang dimaksud, Nabi terakhir yang dimaksud ya. Nah, Rasulullah itu tidak pernah menerima sedekah kecuali hadiah dimakan ya. Tapi Rasulullah selalu memberikan sedekah. Rasulullah sangat kaya raya. Tapi beliau selalu risau dengan harta yang dimiliki. Pernah kan saya sampaikan di masjid ini, beliau mau melaksanakan sholat berjamaah, di rumahnya ada uang 4 dirham. 4 dirham itu berarti 4 keping perak seberat 20 gram, ya kan? Karena 1 gram itu 1 dirham kan 5 gram. Kalau perak sekarang 40.000, berarti berapa itu? 40 kali 20. Ya taruhlah duit 800.000 di dompetnya Nabi. Beliau risau banget, gelisah. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah Anda terlihat gelisah? Di rumah ada uang 4 dirham belum aku sedekahkan. Akhirnya Rasulullah pulang dulu, sedekah 4 dirham kepada fakir miskin, baru datang lagi ke masjid. Sekarang saya sudah tenang, uang sudah saya sedekahkan. Saya lagi mikir-mikir, kalau kita bikin begitu Pak, kita punya duit 1 juta masuk ke masjid At-Taubah, terus kita risau, duit belum kita sedekahkan. Begitu kita sedekahkan semua, besok anak minta duit buat bayar kuliah, agak pusing kepala kita itu ya. Emang kita nggak bisa hidup dengan cara Rasulullah zaman sekarang, ya kan? Waduh, kalau kita sedekahin semua urusannya bisa bawa, belum bisa kita pulang dicemberutin, kita nongkrong mulu di masjid takut dicemberutin bini, gitu kan? Aduh, kita punya duit tabungan banyak aja mesti kagak tenang, belum bayar ini, belum bayar itu, belum ini, belum itu. Wah, itu kalau bini kita 1, coba kalau bini kita 2, lebih pusing lagi. Ya kagak Pak? Nah, itu laki-laki dari kaum Ansor, mereka dari kaum Ansor itu dikasih. Sampai Rasulullah berkata, sampai kata Abu Sa'id al-Khudri,
hatta nafada ma indahu, sampai Rasulullah nggak punya apa-apa lagi nih. Mayakunu indi min khairi fala ada khirahu ankum. Kata Rasulullah sampai ngomong begini, Pak, ini nada ini kalau kita resapi nada yang sedih, Pak. Makanya tuh bapak-bapak kalau banyak belajar hadis akan ada hubungan kebatinan dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah ngomong begini, apa yang ada padaku tidak ada sedikit pun yang aku sembunyikan dari kalian, sudah aku serahkan semua. Itu Rasulullah dengan nada yang merendahkan dirinya ya. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Tapi kalau kalian ini menahan diri untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan kalian. Wa man yastagni yughnihullah. Kalau kalian ini yang dikasih duit tadi ini dinasihati oleh Rasulullah. Kalau kalian ini merasa cukup, ghina itu artinya cukup atau kaya ya, maka Allah akan mencukupkan kalian. Wa man yatasabbaru yusabirhu. Kalau kalian bersabar, maka Allah akan menjaga kesabaran kalian. Wa ma utiya ahadun ata'an khaira ausa'a min sabri. Sesungguhnya tidak ada pemberian yang lebih baik atau keluasan kelapangan yang lebih baik selain daripada mendapatkan kesabaran dari Allah. Kembali lagi ke yang tadi, Pak. Pada saat kita sulit, belum mendapatkan rezeki, selama kita berjalan di jalan yang benar untuk mencari rezeki, kita nggak usah khawatir, Pak. Kalau saya prinsipnya begitu, Pak. Saya implikasikan pada kegiatan pekerjaan saya sehari-hari. Selama kita masih bekerja dan peluangnya ada, itu nggak usah khawatir. Yang kita harap, yang kita bikin kita tenang itu adalah peluangnya ada. Kalau berhasil apa kagak berhasil itu urusan Allah. Selama kita masih istiqomah mencari rezeki dan kita tahu ada peluangnya, kita jalankan saja. Perkara itu rezeki masih tertahan, kita bersabar karena kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa kita udah punya hak. Jatah kita tuh sudah ada, kita tidak akan diwafatkan oleh Allah selama jatahnya belum kita terima semua. Kalau jatah kita udah kita terima semua, siap-siap akan diwafatkan. Jadi yang masih susah santai aja. Insya Allah perginya ke itu masih lama. Apa itu Pak Edi? Parakat apa tuh sana? Bukan makam yang di sana tuh di Rojeng Komongnya. Hah? Sari Mulia. Nah, kalau kita masih susah, kita berangkat ke Sari Mulia masih rada lamaan dikit. Yang udah berkecukupan ya siap-siap bakalan berangkat ke Sari Mulia, kan begitu. Betul nggak? Kata Rasul dengarnya dari Jibril alaihi salam, bukan kata saya mau bagian bacain doang. Saya kira begitu Bapak-bapak sekalian ya. Nanti kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.